Perkenalkan, nama saya Marsha Arvinanda Kalisa Salsabila dari kelas 8D nomor absen 20. Saya berperan sebagai sutradara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Bel Putrianto dari kelas 8D absen 7. Saya berperan sebagai kerongkongan. Nama saya Muhammad Rana Brisam, nomor absen 21, kelas 8D. Saya berperan sebagai lambung. Halo teman-teman, nama saya Gilang Arya Farezi, kelas 8D nomor absen 17. Saya berperan sebagai usus halus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faustina Uneka Umara Sanjaya. Saya dari kelas 8D absen 14. Saya berperan sebagai usus besar dan editor. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvira Putri. Saya dari 8D absen 10. Saya berperan menjadi penjaga UKAS dan rektum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evana Dian Putra Pangestu dari kelas 8D nomor absen 11. Saya berperan sebagai makanan dan feses. Dan ini teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Yovik Faital Tafindra Prianto, absen 31, kelas 8D, dan saya berperan sebagai penderita. Cuci tangan lagi. Sahabat, alhamdulillah. Udah. Lang. Barang aja. Ayo. Serang. Yes. Yuk. Bang. Yuk, lakin yuk. Boleh. Yuk. Kananmu tap. Ya. Aduh. Lang. Oh, iya. Nah, dah. Ayo lang, cincinnya lang. Yeay. Wah, akhirnya. Akhirnya master tap aku tap. Alhamdulillah. Yuk. Aku juga. Cocok yuk. Ayo aja yuk. Boleh. Anjir bener-bener. Ini master barang. Iya. Bu, ini berapa Bu? 1.000. Ini ya Bu, uangnya. Terima kasih Bu. Udah kamu itu aja? Iya, aku ini aja. Makasih Bu. Ayo, kita makan sana. Boleh. Ini tempatmu kayaknya berhadiah ini soalnya nggak berat. Ini loh, mana itu nggak ada tulisannya ini loh berhadiah bila beruntung. Iya ya. Ini kamu. Ini berapa? Lagi kan 1.000. Jelas kalau itu nggak apa-apa. Pan. Jajan. Iya. Tadi di situ.
Ngapain lu? Oh iya. Kan? Makan. Aduh. Gimana sih kok payah banget? Kalau makan Oh, ini hati-hati ya. Lalu pedas ini. Kok ini Oh, mau nggak? nggak bisa. Beneran kan hadiah? Oh, hadiahnya apa itu? Coba buka. Boleh. Wes, Dapat uang kamu, hoki banget. Untung bisa gua. dapat gitu kok. Kamu kok dapat Sepatu 2000. nggak ada ini tap. Makanya beli di sini. Kamu belilah kita borong tap. Boleh, bisa kali ini. Wis 2000 untung loh, balik lagi. Besok aku beli kayak gitu aja. Makanya beli. Enggak. Enggak, Ya usah aku pulang. Aku udah ada. masih kenyang ya. Hai makanan. Tidak. Selamat datang di kerongkongan. Salah satu fungsi kerongkongan adalah untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Nantinya, otot kerongkongan akan menghasilkan gerak peristaltik sehingga dapat mendorong makanan hingga sampai ke lambung. Kali ini kamu akan merasakan namanya gerak peristaltik. Silakan duduk di sini. Saya akan mengantarkan Anda ke lambung. Sampai. Hai makanan. Selamat datang di lambung. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan yang utama adalah mengolah makanan. Setelah masuk ke lambung, enzim dan asam dalam lambung akan memecah makanan menjadi partikel kecil. Lambung melakukan gerakan peristaltik mencampur makanan dengan asam dan enzim. Hai makanan. Selamat datang di usus halus. Usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peran penting. Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Organ ini merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan yang berada di antara bagian bawah lambung. Mari ikuti jalan yang ada di usus halus. Hai makanan. Selamat datang di usus besar. Usus besar memiliki fungsi utama untuk menyerap cairan sisa yang belum tercerna sempurna dari bagian usus halus. Tidak hanya itu, organ satu ini juga menjadi area untuk aliran sisa pencernaan yang tidak terpakai oleh tubuh menuju ke rektum dan dibuang menjadi feses. Sekarang kamu sudah menjadi feses. Selamat datang di rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Rektum adalah saluran dengan panjang sekitar 12-15 cm yang menghubungkan usus besar dengan anus atau dubur, lubang akhir untuk mengeluarkan feses. Tunggu Anda dulu ya. A few moments later. Hati-hati tap. Merah. Tadi kalian dapat apa? 116 tadi? Ini dibuang sekalian gila. Jangan itu apa? Jangan itu. Berapa ya?
Kenapa tak? Kenapa nggak pules ya? Kamar mandi dulu. Ya. Hati-hati kak. A few moments later. Kenapa tak? Ya. Perutmu sakit tak? Mending kau kan? Kayaknya gara-gara salah makan atau apa? Vin, Altaf sakit, Vin. Loh. Tadi kenapa? Kok bisa sakit perutnya? Tadi aku makan nggak cuci tangan deh kayaknya. Wah, berarti kamu kayaknya kena diare deh. Diare itu apa sih? Diare adalah keluhan buang air besar encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Diare umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Meski umumnya bisa sembuh dengan perawatan mandiri, diare kadang perlu ditangani dokter. Penyebab diare. Penyebab diare bisa bermacam-macam, mulai dari infeksi, keracunan makanan, alergi makanan, atau penyakit lain yang dapat memicu terjadinya diare. Cara mencegah diare. Untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengonsumsi makanan atau minum air yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan. Yaudah, aku ambilin obatnya dulu ya. Tiduran dulu deh. Ini deh. Coba duduk dulu. Ini kayaknya obatnya cocok deh buat kamu. Diapet adalah obat tradisional yang digunakan untuk membantu mengatasi diare dengan memadatkan kembali feses yang cair. Selain mengatasi diare, diapet juga bermanfaat untuk mengatasi rasa mulas. Istirahat dulu coba. Setelah kita menonton video tadi, sekarang kita tahu bahwa penyebab diare yang pertama yaitu infeksi bakteri. Bakteri penyebab diare biasanya masuk ke dalam tubuh lewat makanan dan minuman yang tidak higienis. Bakteri juga dapat masuk ke dalam tubuh jika mengkonsumsi makanan yang tidak matang sempurna, baik itu sayuran, daging, ataupun ikan. Berbagai bakteri yang bisa menyebabkan timbulnya gejala diare, contoh bakterinya yaitu bakteri E. coli. Sebenarnya bakteri ini sebagian besar hidup di dalam usus manusia dan hewan. Seringkali keberadaannya tidak berbahaya. Namun, terdapat beberapa jenis E. coli yang dapat menimbulkan infeksi parah. Bakteri E. coli yang berbahaya bisa masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi daging sapi yang kurang matang atau ketika tidak mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah makan serta setelah BAB.